Pintu teater 1 susah dibuka. Bagi penonton yang membawa linggis, harap membantu petugas. Kemarahan Liu Qi pun sudah tidak terkendali. Dia sangat marah karena sang kapten lebih memilih menyelamatkan pematik daripada rekannya. Sementara itu di stasiun luar angkasa, Kapten Liu tersadar karena telah berhasil mensabotase tabung hibernasi. Dengan pelanggaran ini, Moss mengembalikan prosedur manual dan tidak sengaja membangunkan personel lainnya, yaitu Kapten Makarov. Kapten Liu menjelaskan kepada Makarov bahwa stasiun antariksa secara otomatis melakukan evakuasi dan memutuskan hubungan komunikasi dengan bumi. Pria itu juga menjelaskan kalau mode hemat daya yang dilakukan Moss adalah tipuan semata untuk memaksa seluruh personel melakukan hibernasi. Kemudian, mereka berdua menuju ke ruang kendali untuk menonaktifkan autopilot. Hampir saja Makarov tewas karena tersedot ke ruang hampa. Untungnya Kapten Liu menangkap tali pengamannya hingga pria Rusia itu masih bisa terselamatkan. Namun seiringnya waktu, kecerdasan Moss yang makin hari makin berkembang. Ketika dia tahu akan dinonaktifkan, robot itu melepaskan serangan yang langsung merusak helm Makarov. Akhirnya, karena merasa tak mungkin selamat, Makarov mendorong Kapten Liu agar dapat meraih ruang kendali. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Kapten Liu sangat marah dan langsung melempar Moss dengan sebuah tabung. Namun sayangnya Kapten Liu tidak bisa mengambil alih kendali secara manual, karena hal tersebut dilarang dan sudah disetujui oleh 5 negara besar termasuk Cina di dalamnya. Kembali ke bumi, Liu Qi, Dodo, dan yang lainnya menemukan sebuah truk transporter setelah mengikuti sinyal darurat. Ternyata truk itu masih berfungsi. Kemudian di sana mereka bertemu dengan beberapa tim penyelamat yang akan menghidupkan mesin pendorong di garis khatulistiwa. Sayangnya, karena gravitasi Jupiter, pesawat mereka hilang kendali dan gagal mendarat darurat. Kemudian, karena Liu Qi berhasil menyalakan truknya, pemuda yang bernama Li Yi meminta Liu Qi mengantarnya ke Sulawesi untuk menghidupkan mesin torsi kembali. Lalu, mereka mendengar laporan dari Kapten Wang Li, di mana magma sudah bocor ke dalam kota bawah tanah dan membuat orang-orang di sana terjebak. Sangat disayangkan, pematik yang dibawa oleh tim Wang Li sudah tidak berfungsi, ditambah lagi mesin bumi di Hangzhou sudah habis terbakar oleh magma. Tetapi tim Liu Qi datang. Kali ini mereka akan mengemban misi baru, yaitu mengantarkan pematik ke Sulawesi. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di Sulawesi. Sebelumnya, mereka juga mendapatkan info kalau 90% mesin bumi sudah berhasil dinyalakan kembali. Kini hanya tinggal menunggu mesin-mesin di Sulawesi. Tapi ada hal aneh yang ditemukan Li Yi, bahwa jarak bumi dan Jupiter terus berkurang, yang berarti bumi makin dekat dengan Jupiter. Lalu Sin kembali lagi ke Kapten Liu yang ada di stasiun luar angkasa. Di sini, Moss menjelaskan prosedur evakuasi secara otomatis. Karena sudah memperhitungkan tingkat keberhasilan dari protokol 3 sangat kecil. Walau semua mesin bumi sudah menyala, mesin itu tidak akan mampu menjauhkan bumi dari Jupiter. Oleh karena itu, Moss mengirimkan siaran terakhirnya yang menjelaskan tentang kegagalan proyek Wandering Earth. Dan untuk menjaga spesies bumi, Moss akan menjalankan proyek Helios, di mana stasiun luar angkasa akan menjadi bahtera Nuh yang akan membawa 300.000 embrio, 100 juta bibit tanaman pokok, dan DNA dari semua hewan-hewan yang hidup di bumi. Selain itu ada perpustakaan digital tentang peradaban manusia untuk meningkatkan keberhasilan hidup di planet baru. Mendengar hal tersebut, seluruh umat manusia merasa kecewa dengan siaran dari Moss. Mereka merasa dibuang dan ditinggalkan. Dalam 7 hari, bumi akan menabrak Jupiter. Bahkan, belum tentu semua manusia dapat menyaksikan hal tersebut. Karena jika seluruh atmosfer tersedot oleh Jupiter, maka kepunahan manusia akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Kemudian, tiba-tiba Liu Qi ingat dengan masa kecilnya bersama sang ayah, saat melihat Jupiter dengan menggunakan teleskop.
Ayahnya menjelaskan bahwa Jupiter sama saja dengan balon gas raksasa, di mana 90%-nya adalah hidrogen. Saat ini, Jupiter telah menyedot atmosfer bumi yang berisi 30 miliar liter oksigen. Maka, Liu Qi mengusulkan untuk membakar campuran oksigen dan hidrogen di Jupiter, untuk menciptakan ledakan yang bisa mendorong bumi menjauh. Ide yang hebat ini akan dikombinasikan dengan kemampuan Li Yi untuk memodifikasi mesin pendorong. Walaupun itu sama saja dengan bunuh diri, tetapi ide itu lebih baik daripada hanya duduk menunggu kematian. Beberapa waktu kemudian, setelah Li Yi menjelaskan rencananya, mereka tiba di mesin pendorong Sulawesi. Ternyata, semua petugas yang ada di sana telah dievakuasi. Sesuai dengan rencana yang sudah dijelaskan oleh Li Yi, pertama mereka harus mematikan mesin pendorong. Mesin pendorong sendiri memiliki 7 pipa. Kemudian, Li Yi akan memusatkan energinya melewati satu pipa untuk melepaskan energinya lebih jauh. Pastinya hal tersebut tidak akan mudah untuk dilakukan pada mesin sebesar itu, dengan jumlah mereka yang sangat terbatas. Akhirnya, cara manual pun harus dijalankan. Keadaan pun makin sulit ketika gravitasi Jupiter makin besar, yang membuat fasilitas tersebut mulai runtuh. Kemudian Dodo menggunakan sambungan darurat untuk menghubungi Kapten Liu di luar angkasa dan menjelaskan rencana mereka untuk membakar gas di planet Jupiter. Moss yang mendengar percakapan Dodo dan Kapten Liu menjelaskan rencana itu sudah pernah diajukan oleh tim penyelamat dari Israel, tapi setelah dihitung keberhasilan dari hal tersebut adalah 0. Tetapi Kapten Liu berharap Dodo tidak menyerah. Atas izin pemerintah, siaran Dodo yang meminta bantuan terdengar ke seluruh dunia, sehingga harapan manusia yang hancur pun kembali bangkit. Selain itu, Kapten Liu juga membantu untuk mengarahkan mesin torsi ke arah Jupiter, agar ledakan yang ditimbulkan semakin besar. Tak lama kemudian, Lo He berhasil memodifikasi mesin pendorong. Di tempat lain, Liu Qi berhasil menutup bilik setelah berhasil memasukkan pematiknya. Dan berkat Dodo, Kapten Wang Li dapat bantuan dari tim penyelamat di seluruh dunia untuk membuka kunci pipa secara manual. Lalu mesin pendorong diaktifkan oleh Li Yi dan energi dahsyat langsung diarahkan menuju Jupiter. Namun, sayangnya semburan mesin torsi gagal mencapai atmosfer Jupiter, sehingga membutuhkan bahan bakar tambahan. Kapten Liu kemudian menemukan sebuah ide untuk memperpanjang semburan mesin torsi, yaitu dengan cara membawa stasiun luar angkasa menuju atmosfer Jupiter, sehingga nanti akan membakar 300.000 ton bahan bakar yang akan memicu ledakan. Namun, lagi-lagi Moss mengambil tindakan untuk melindungi proyek Helios, yang secara tiba-tiba memutuskan kontak Kapten Liu dengan pemerintah bumi. Hal ini membuat Kapten Liu sangat marah, sehingga mematikan semua sistem pemadam api dan membakar Moss dengan alkohol dari Makarov. Setelah itu, kini semua sistem dijalankan secara manual. Jaringan komunikasi dengan pemerintah pun kembali. Lalu, pemerintah bumi pun menyetujui ide Kapten Liu. Apapun hasilnya nanti, pemerintah dan seluruh umat manusia berharap pada ide tersebut. Demi keselamatan bumi, lalu Kapten Liu langsung melepaskan unit hibernasi, lalu meluncur dengan kekuatan penuh menuju atmosfer Jupiter. Tentu saja hal ini mendapat penolakan dari Liu Qi. Namun, sang ayah menjelaskan bahwa ini misi terakhirnya yang wajib diselesaikan olehnya. Kemudian, ia meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya untuk pulang ke bumi saat Liu Qi bisa melihat Jupiter tanpa menggunakan teleskop. Tetapi, sebagai gantinya, ia akan menepati janjinya yang lain. Sebuah janji saat Liu Qi masih kecil, yaitu suatu saat ia akan melihat benda bercahaya seperti bintang yang dimana itu adalah ayahnya. Dan suatu saat itu pun terjadi hari ini. Tak lama kemudian, atmosfer Jupiter pun mulai terbakar, dan gelombang ledakan akan sampai di bumi dalam kurun waktu 7 menit. Semua personel penyelamat diminta untuk berlindung di bawah tanah agar tidak terkena ledakan. Setibanya Liu Qi di ruang kontrol, ia menemukan Kapten Wang Li yang terjepit reruntuhan karena menyelamatkan Dodo. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Kapten Wang Li meminta Liu Qi dan timnya untuk meninggalkannya dan membawa Dodo bersembunyi di bawah mesin torsi. Akhirnya gelombang ledakan pun menghantam bumi sehingga dengan cepat membuat bumi menjauh dari Jupiter.
Namun sangat disayangkan, Liu Qi dan timnya gagal mencapai mesin pendorong, sehingga truk mereka terkena ledakan saat berada di jembatan. Liu Qi pun masih berusaha menyelamatkan Dodo menggunakan balon penyelamat. Namun serpihan truk membuat balon meledak, hingga membuat mereka berdua terpental. Nah, di sini diperlihatkan di saat terakhir, Liu Qi membeku karena kostum termalnya mengalami kerusakan. 3 tahun berlalu, kemudian terlihat kehidupan manusia mulai berjalan normal kembali dengan damai. Kemudian film pun selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga terhibur dan terima kasih bagi yang sudah like dan komen. Oh ya, subscribe juga ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.